Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Kurikulum Ustazah Elisha Walia SPDI, yang saya hormati Wakil Kesiswaan Ustazah Indah Pratiwi SPDI, yang saya hormati Kepala TU Madrasah Sanawiyah Al-Ittifaqiyah Ustazah Andrini Lita Laksita SPDI GR, beserta staf tata usaha dan semua guru-guru hebat, ustadz dan ustazah yang ada ataupun yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan karunia-Nya jualah kita dapat berkumpul di lapangan yang insya Allah penuh barokah ini pada hari Senin 3 Februari 2025. Seperti biasa kita melaksanakan upacara bendera. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman. Anak-anakku kelas 8, dari kelas 81 sampai kelas 87 yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak pada kelas 86 yang hari ini menjadi petugas upacara hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelas 86 ya. Alhamdulillah sudah cukup baik, terima kasih kerjasamanya, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Nanti kedepannya untuk kelas 87 tetap berlatih supaya nanti jalannya upacara bisa terlaksana dengan baik dan tertib seperti ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kalau ditanya sehat, alhamdulillah sehat ya. Jangan lupa alhamdulillah sehat. Insya Allah ketika kita mengafirmasi diri kita di pagi hari dengan hal-hal yang positif, maka jalan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari pun akan berjalan dengan baik ya. Boleh kita afirmasi diri kita sendiri pagi-pagi bangun tidur, boleh ngaca dulu, saya sehat, saya cantik, saya soleha, dengan harapan-harapan apa saja yang ingin kalian capai itu boleh kalian kayak berbicara dengan diri kita sendiri di depan kaca. Nggak usah besar-besar, maluan pulok kage dengan kawannya. Oke, baik. Sebelum saya menyampaikan tentang 7 kebiasaan anak hebat Indonesia, ada tepuk tangan dulu ya. Kita nyanyi dulu ya. Oke. Boleh ikutin dulu ya. Bangun pagi beribadah olahraga. Tok, tok, tok. Oke, bisa dibantu ya? Oke. Kayak Pak ini juga ya. Oke, baik. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan bergizi dan sehat. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke. Siap? Oke, boleh ya diikuti ustazahnya. Ustazahnya baik ada di sini ya. Oke, baik. Itu adalah program pemerintah yang sudah memang dicanangkan di dalam Kementerian Pendidikan kita ya. Itu yang booming-boomingnya sekarang. Jadi kita harus terapkan itu, walaupun sebenarnya insya Allah anak-anak santri Al-Ittifaqiyah Indralaya khususnya kelas 8 ini sudah menerapkan hal itu. Saya yakin ya, karena kalian adalah santri-santri pondok pesantren Al-Ittifaqiyah yang hebat. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua ya. Sekali lagi ya nyanyinya ya. Oke. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan bergizi dan sehat.
Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Oke, terima kasih anak kelas 8. Insya Allah kalian hebat, calon orang-orang sukses semua. Oke. Ya, semuanya sehat ya, ustazahnya juga senyum-senyum, sehat luar biasa. Kita doain ya, semoga guru-guru kita juga semuanya sehat. Banyak rezekinya. Ya, sehingga bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Baik, tadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama tadi apa? Bangun pagi. Bangun pagi-pagi. Insya Allah santri Al-Ittifaqiyah itu kayaknya bangunnya pagi-paginya aneh. Paginya jam berapa nak? 3. Jam 3, Masya Allah. Langsung sholat galo ya, sholat malam. Iya, Masya Allah. Insya Allah sholat galo kan nak ya? Ya, pokoknya percaya be, dengan anak kelas 8 khususnya pondok pesantren Al-Ittifaqiyah, insya Allah agamanya luar biasa. Amin. Ya, karena bangun pagi itu merupakan salah satu kunci kesuksesan. Orang-orang sukses di luar sana, contohnya salah satunya Presiden kita B.J. Habibie, itu dia tidak pernah tinggal sholat tahajud. Ya, salah satu cara untuk menuju kesuksesannya itu bangun pagi. Itu salah satu kuncinya. Selain itu juga dengan bangun pagi kita tentunya akan mendisiplinkan waktu diri kita terhadap waktu. Kalau misalnya bangunnya kesiangan, apa yang kalian rasakan? Gemeruduk ya? Apalah nak digawe ke? Kadangan mungkin tidak mandi ya? Pernah, sering saya setiap pagi-pagi kalau misalnya masuk kelas yang saya tanyakan selain kabar, mandi dak hari ini? Nah, kalau lah dia medem deh, nah itu dak mandi berarti. Ya insya Allah kelas 8 ini lah cantik-cantik galo, soleha galo mandi ya. Masya Allah. Ayo senyum-senyum dia ya. Masya Allah. Yang kedua tadi apa nak? Beribadah. Oke, itu hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita memang semuanya itu menggantungkan diri hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu adalah paling utama kita. Ya, selain kita minta doa dengan orang tua, ya, dengan keluarga, tentunya yang tidak lepas yaitu kita pastinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan Ibadah. sholat 5 waktu ya, yang wajib tentunya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Pinter-pinter galau, inget ya, olahraga ya. Olahraganya itu tidak harus yang berat-berat ya, cukup merefreshkan bagian-bagian tubuh kita, misalnya tarik nafas, kakinya atau tangannya digerak-gerakkan. Fungsinya untuk apa kalau berolahraga? Sehat. Ya, tentunya sehat, merefresh diri pagi-pagi biar seger lagi ya. Kalau misalnya pagi-pagi sudah bangun pagi, beribadah, kita dikit-dikit olahraga, apalah yang bisa kita lakukan biar otot-otot kita tidak tegang ya. Oke, yang keempat apa tadi? Makan. Oke, makan bergizi dan Sehat. ya, alhamdulillah di pondok kita ini sudah disediakan oleh ibu dapur. Kalian tinggal makan, tidak lagi nak masak. Iya kan? Tapi tinggal kita bersyukur tidak? Ya, karena di luar situ banyak yang tidak katik nasi, yang tidak makan. Tapi di sini alhamdulillah disediakan banyak ya, ada sayur walaupun mungkin menunya kata kalian itu bosan ustazah, iya tidak apa-apa manusiawi, tapi yang saya lihat di sini menunya itu sehat, ada tempe, ada proteinnya, pagi-pagi sudah disediakan nasi, ada karbohidratnya ya. Ada kan fungsi karbohidrat apa kemarin? Nah, ayo. Oke ya, sumber energi.
Kalau dak kate energi, cak mano kita nak belajar, ya ngantuk lah, apalah. Nah, ada sayurnya juga kan, ada sayur bayam, kadang-kadang ada sawi, itu sehat semuanya. Ya, tinggal kitanya mau tidak bersyukur. Mau. Ya, tidak usah ngeluh terus nak. Makannya cak inilah terus. Di luar situ nak banyak yang tidak makan. Ya, ngais rezekinya hanya untuk secanting atau sekilo beras. Belum lauk pauknya. Kalau di sini ada ikan, kadang-kadang ada ayam juga kan? Iya. Alhamdulillah. Pokoknya kita bersyukur. Ya. Kemudian yang berikutnya gemar belajar. Nah, Cak Mano ini, insya Allah ya kelas 8 ini galak galau belajar ya. Gemar galau belajar. Yakin ya? Oke, baik. Nah, untuk apa kita gemar belajar? Salah satunya adalah untuk mengupgrade diri kita sendiri secara akademik. Jangan sampai kita tertinggal. Walaupun kita mungkin agak lambat, tapi setidaknya kita mau dulu. Ya, mau untuk belajar. Jangan sampai kita tertinggal. Walaupun lambat tidak apa-apa. Yang penting mau dulu. Namanya juga usaha. Ya, kalau masalah udah pinter itu adalah bonusnya. Oke. Selanjutnya apa? Wah, Oke, berkawan, sosialisasi yang baik dengan guru, sesama kawan, gotong royong, kerjasama, toleransi, itu adalah cara kita bermasyarakat. Secara sederhananya seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir, jangan lupa istirahat. Salah satu yaitu tidur yang cepat. Kalau waktunya tidur ya tidur, jangan ngerumpi. Ya, ingat sebelumnya kalau ada PR tadi gawe ke PR. Ini dah ngerumpi. Pagi-pagi kesiangan. Nah, berarti belum menunjukkan 7 kebiasaan anak Indonesia yang hebat atau santri Al-Ittifaqiyah yang hebat. Ya, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, insya Allah santri Al-Ittifaqiyah khususnya Madrasah Sanawiyah Al-Ittifaqiyah Putri itu menjadi anak-anak hebat dan sukses dunia maupun akhirat. Ya, amin. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.